Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Prapaskah ketiga berdasarkan Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Jika kamu tidak bertobat, kamu pun akan binasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Thomas Morus pernah punya seorang teman yang tukang judi. Berulang kali Thomas Morus mendesak temannya itu untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Namun setiap kali temannya itu menjawab, tidak apa-apa. Paling-paling nanti sebelum meninggal saya akan mengucapkan 3 kata, Tuhan ampunilah saya, dan sesudah itu saya pasti akan diselamatkan. Jadi teman tidak perlu cemas, katanya kepada Thomas Morus. Baiklah, kata Thomas Morus, terserah kamu. Pada suatu hari, keduanya mengadakan perjalanan untuk berburu dengan menggunakan kuda. Di suatu tempat, mereka harus melewati sebuah jembatan yang agak sempit dengan beberapa kayu palang di atasnya. Setiap orang yang melewati jembatan itu harus menundukkan kepala agar tidak terjatuh ke dalam jurang. Thomas Morus bisa melewati jembatan itu dengan hati-hati dan selamat. Tetapi temannya berlari terlalu kencang sehingga kurang memperhatikan kayu palang yang ada di atasnya. Ia pun terjatuh ke dalam jurang. Sebelum terjatuh, dia sempat berteriak 3 kata, tetapi bukan Tuhan ampunilah saya, tetapi setan kurang ajar. Dia mati dalam keadaan berdosa karena tidak sempat bertobat. Saudara-saudari terkasih, jika kamu tidak bertobat, kamu pun akan binasa. Demikian cuplikan Injil hari ini. Sebagaimana kita dengar dalam Injil hari ini, Yesus bercerita tentang beberapa orang yang datang kepadanya dan membawa berita mengenai kematian yang mengerikan dari sejumlah orang Galilea. Mereka dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah binatang korban. Peristiwa tersebut sungguh merupakan penghinaan terhadap martabat manusia. Orang-orang itu melaporkan peristiwa tersebut kepada Yesus. Alasan mereka menyampaikan berita itu kepada Yesus tidak dikatakan. Apakah supaya Yesus bereaksi dan mengambil sikap politik tertentu? Ataukah supaya Yesus mengutuk tindakan Pilatus dan menggerakkan massa guna melakukan protes? Injil hari ini tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yesus tidak memberikan jawaban bernada politis. Sebaliknya, dia memberikan jawaban yang bersifat teologis. Dia menentang pandangan teologis pada waktu itu yang mengatakan bahwa orang yang mengalami kematian tragis seperti itu pastilah orang yang telah melakukan dosa berat. Pandangan seperti itu ada juga di dalam masyarakat kita. Pada zaman dulu, orang-orang kita percaya bahwa mereka yang mengalami kematian yang tidak wajar pastilah orang-orang yang telah melakukan dosa berat. Namun, Yesus menolak pandangan seperti itu. Malapetaka tidak boleh dihubungkan begitu saja dengan dosa yang dibuat. Malapetaka dan dosa adalah 2 hal yang berbeda. Menurut Yesus, malapetaka yang sesungguhnya bisa terjadi kalau orang tidak bertobat dari dosa-dosanya. Kematian orang-orang Galilea itu merupakan salah satu contoh. Mereka sudah tahu bahwa orang Roma sangat kejam terhadap pemberontakan. Mengapa mereka tetap memberontak dan tidak mau bertobat, yakni berhenti berperang sebagai satu jalan alternatif? Karena mereka tidak bertobat, maka mereka mengalami kematian yang sangat mengerikan. Andai kata mereka bertobat dan tidak memberontak, niscaya mereka tidak akan mengalami nasib yang mengenaskan seperti itu. Tapi sayang, mereka tidak bertobat dan karena itu mereka binasa. Oleh sebab itu, Yesus menyerukan pentingnya pertobatan. Jika kamu tidak bertobat, maka kamu pun akan binasa. Saudara-saudari terkasih, teman dari Thomas Morus di dalam cerita tadi mengira
bahwa dia masih punya waktu untuk bertobat sebelum dia mati. Ternyata tidak, karena dia meninggal dalam sebuah kecelakaan. Orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah hewan korban yang mereka persembahkan juga tidak bisa menyiapkan kematian mereka akibat pemberontakan yang mereka lakukan. Demikian juga para korban yang tertimpa menara di kolam Siloam. Kematian ternyata datang lebih awal daripada yang mereka duga. Apakah dari antara mereka yang sungguh-sungguh siap? Mungkin tidak. Belajar dari mereka, kita pun diajak untuk senantiasa waspada dan berjaga-jaga melalui pertobatan yang terus-menerus, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang menjemput kita untuk kembali ke rumah Bapa. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.